Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Delis Kartikawati dengan nomor pokok mahasiswa 22106310200015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak saya pelajari saat semester 6 yang dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM Magang Mandiri. Konsep dasar perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen mencakup tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Faktor-faktor psikologis dalam perilaku konsumen adalah proses internal dalam diri konsumen yang memengaruhi cara mereka memilih, membeli, dan menggunakan produk atau layanan. Faktor-faktor ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, serta sikap dan keyakinan. Motivasi juga mendorong konsumen untuk melakukan tindakan pembelian guna memenuhi kebutuhan internal intrinsik seperti rasa lapar atau eksternal seperti promosi. Persepsi memengaruhi bagaimana konsumen memandang merek dan produk yang dapat memengaruhi keputusan pembelian. Sikap konsumen sendiri adalah evaluasi mereka terhadap merek atau produk, dipengaruhi oleh pengalaman, iklan, dan pengaruh sosial. Faktor sosial dalam perilaku konsumen mencakup pengaruh dari kelompok atau individu di sekitar konsumen, seperti keluarga, teman, kelompok referensi, peran, dan status sosial. Keluarga sendiri adalah lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan konsumsi seseorang, sedangkan kelompok referensi adalah memberikan panduan atau tekanan sosial terhadap preferensi konsumen. Peran dan status sosial juga memengaruhi pilihan produk konsumen yang sesuai dengan identitas mereka. Misalnya, seorang eksekutif muda yang cenderung membeli pakaian formal untuk mencerminkan profesionalisme. Faktor budaya dalam perilaku konsumen mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, bahasa, dan simbol-simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memengaruhi cara individu menilai serta memilih produk atau jasa. Nilai-nilai budaya memengaruhi bagaimana konsumen mengevaluasi produk atau jasa. Dengan beberapa budaya mengutamakan kolektivisme, di mana keputusan pembelian dipengaruhi oleh bagaimana produk memengaruhi citra kelompok, sementara budaya lain lebih individualistik, dengan keputusan yang didasarkan pada kepuasan pribadi. Norma sosial adalah termasuk aturan tentang perilaku yang dianggap pantas dalam masyarakat, juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi konsumen. Simbol-simbol budaya seperti logo, warna, atau bentuk tertentu dapat memiliki makna mendalam dan memengaruhi preferensi konsumen terhadap suatu produk atau merek. Proses pengambilan keputusan konsumen adalah tahapan yang dilalui oleh konsumen saat melakukan pembelian, yang terdiri dari pengalaman masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Proses ini dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya, konsumen mencari informasi terkait produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai sumber seperti internet, iklan, atau rekomendasi. Setelah itu, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan harga, kualitas, dan manfaat. Kemudian, konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan evaluasi tersebut. Keputusan konsumen melibatkan pengambilan keputusan yang memerlukan keterlibatan tinggi dan pencarian informasi ekstensif karena risiko yang didasarkan pada signifikan dan produk yang dimiliki yang memiliki nilai penting bagi konsumen. Situasi ini sering terjadi ketika konsumen membeli produk yang mahal, jarang dibeli, atau melibatkan teknologi yang rumit seperti mobil, rumah, atau layanan keluarga.
Konsumen akan melakukan riset mendalam, membandingi berbagai merek dan model, serta mencari pendapatan dari ahli atau teman sebelum membuat keputusan. Proses evaluasi alternatif menjadi lebih rinci dengan mempertimbangkan berbagai atribut dan manfaat produk secara cermat. Keterlibatan emosional dan kognitif yang tinggi dalam proses ini mencerminkan pentingnya keputusan tersebut bagi identitas dan kesejahteraan konsumen. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi target pasar yang spesifik dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Target pasar sendiri adalah kelompok konsumen tertentu yang menjadi fokus utama dari upaya pemasaran suatu perusahaan. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Menganalisis perilaku konsumen di era digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital dan perangkat seluler memengaruhi setiap tahap pembelian keputusan konsumen, mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Di era digital ini, konsumen memiliki akses cepat dan luas terhadap informasi yang membuat mereka lebih selektif dan kritis sebelum melakukan pembelian. Kemudahan membandingkan produk dan harga antar penjual secara online juga menjadi alasan utama konsumen beralih ke belanja online. Metode penelitian perilaku konsumen melibatkan pengumpulan dan analisis data sistematis tentang konsumen untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi tindakan mereka di pasar. Metode ini dapat mencakup penelitian kuantitatif seperti survei dan eksperimen yang menghasilkan data empiris yang dapat digeneralisasi. Selain itu, terdapat penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam dan fokus group yang memberikan wawasan subjektif tentang motivasi dan kepercayaan konsumen. Pemasar sering mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku konsumen. Memahami metode penelitian perilaku konsumen melibatkan penggunaan berbagai pendekatan sistematis untuk menggali bagaimana konsumen membuat keputusan, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Pendekatan interpretif menggali makna mendalam di balik perilaku konsumen melalui wawancara mendalam dan focus group discussion. Pendekatan tradisional juga memanfaatkan ilmu psikologi kognitif, sosial, behavioral, dan sosiologi melalui eksperimen dan survei untuk menjelaskan perilaku konsumen dan dasar pengalaman keputusan. Riset konsumen dapat bersifat kualitatif yaitu focus group, wawancara, analisis teks, atau survei dan data. Menganalisis data dalam penelitian perilaku konsumen melibatkan penggunaan metode kuantitatif seperti survei dan eksperimen untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasi, serta metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan fokus group untuk mendapatkan wawasan tentang motivasi dan kepercayaan konsumen. Analisis ini dapat mencakup survei, kuesioner, dan analisa big data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti analisis deskriptif, regresi linear, atau structural equation model atau SEM, dan tujuannya dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan pengaruh berbagai faktor terhadap keputusan pembelian konsumen.